Saudara sekalian, untuk peringatan Bunda Maria yang diangkat ke surga dan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76, kita mendapatkan surat gembala dari gembala kita, Keuskupan Agung Semarang. Surat gembala ini diberi judul sama dengan tema peringatan kemerdekaan Indonesia, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Di dalam surat ini disampaikan kepada kita dua hal. Yang pertama, tentang pesta Maria yang diangkat ke surga ini sendiri. Mengapa Maria kita peringati dan kita rayakan hari ini, persis tanggal 15 Agustus. Tentang tanggal ini sendiri kita mengikuti ketetapan yang disampaikan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950 di dalam dogma Munificentissimus Deus. Ada tiga hal yang baik untuk kita renungkan tentang Maria ini. Mengapa Maria kita peringati secara resmi sebagai Maria yang diangkat ke surga? Yang pertama-tama adalah bahwa Bunda Maria adalah contoh orang yang memberikan jawaban atas tawaran ataupun panggilan dari Allah sebagai orang yang merdeka. Kita ingat pada waktu dia didatangi oleh malaikat Gabriel, Maria juga bertanya, bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Dan malaikat Gabriel menjelaskan tentang kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang akan menaungi Bunda Maria. Dan Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dengan jawaban ini, Maria menyatakan diri siap untuk menjadi Bunda Kristus, untuk ikut ambil bagian di dalam sejarah keselamatan. Yang kedua, kalau kita renung-renungkan, Maria dikatakan diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Ini karena Maria sebagai pribadi melakukan hal-hal yang baik sepanjang hidupnya. Bukan hanya hal yang baik, tetapi juga hal yang, kalau kita dalam kasanah bahasa Jawa mengatakan, dia melakukan hal yang benar dan benar. Melakukan hal yang benar itu berarti tepat. Benar berarti tepat waktu, tepat situasi dan seterusnya. Hal-hal yang benar dia lakukan, tidak ada yang salah. Yang ketiga, kalau kita lihat secara keseluruhan, Maria itu adalah contoh pribadi seorang wanita yang hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur.
bukan kekayaan yang membuat dia bersyukur, bukan keterkenalan yang membuat dia bersyukur, tetapi karena dia merasa sebagai orang yang hina, sebagai orang yang tidak layak, namun dibuat layak oleh Tuhan. Orang sederhana seperti Maria justru dipilih oleh Tuhan menjadi ibu Kristus, ibu Sang Penyelamat. Di dalam Magnificat ataupun nyanyian Maria, kelihatan sekali bagaimana dia menyadari keadaannya itu. Maria bukan hanya pribadi yang penuh syukur, tetapi dia juga orang yang peduli, orang yang rendah hati, orang yang spontan berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik, tetapi dia mau mengerjakan apapun juga, asalkan orang lain itu bahagia, diringankan bebannya. Dan itu terjadi di dalam kisah hari ini. Maria yang diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa saudari tuanya, yaitu Elisabet, mengandung, dia segera pergi mengunjungi Elisabet yang sudah mengandung 6 bulan. Dan para wanita tentu ingat bagaimanakah perjuangan untuk menjaga kandungan itu agar bayi tetap sehat dan selamat. Dan dikatakan di sini Maria kira-kira 3 bulan lamanya tinggal bersama dengan Elisabet. Itu hanya ingin mengatakan kepada kita, Maria sadar akan kewanitaannya. Maria sadar akan kesulitan saudarinya Elisabet, yang disebut di sana sudah lanjut umurnya, tetapi dipercaya Tuhan untuk mengandung, yang kemudian kita kenal mengandung Yohanes Pembaptis. Ancaman kematian dapat kita bayangkan kalau keadaan tidak prima sungguh-sungguh. Banyak pekerjaan berat yang mungkin harus dikerjakan oleh Elisabet. Tetapi hal-hal seperti itu dikerjakan oleh Maria. Maria menjadi saksi kelahiran Yohanes Pembaptis. Dia rela, katakanlah, menjadi pembantu Elisabet. Ini cermin kerendahan hati. Ini ekspresi bahwa Maria mau mengerjakan apa saja supaya kehidupan baru dilahirkan dengan baik oleh Elisabet. Itu poin pertama. Poin kedua adalah tentang 76 tahun Indonesia merdeka. Sejak tahun lalu bulan Maret hingga saat ini, kita masih berada dalam situasi pandemi. Bahkan kita juga belum selesai melaksanakan PPKM. Saat di mana kita harus banyak menahan diri dari emosi, dari keinginan untuk berkumpul, bahkan juga untuk beribadah. Perasaan kita, kerinduan kita akan sakramen Ekaristi
Dambaan kita untuk dapat berkomunitas secara nyata, berkumpul dengan saudara-saudari yang lain. Oleh situasi, katakanlah terpaksa, tidak bisa kita lakukan. Tetapi juga situasi pandemi ini di satu sisi kita bisa mengatakan itu menjadi batu uji dan tantangan. Tantangan kita menghadapi realita, yaitu namanya ancaman kehidupan kalau kita sembrono. Tetapi dari sisi lain itu juga merupakan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan jati diri kita sebagai pribadi dan sebagai warga negara yang baik untuk negara ini di saat negara kita di dalam situasi yang berat dan sulit. Dan situasi ini pun bukan hanya negara kita yang merasakan dan mengalaminya. Orang mengatakan situasi pandemi ini adalah uji kepemimpinan bagi siapapun pemimpinnya, mau level bawah, menengah maupun atas. Dan di sanalah kita ditantang untuk menentukan pilihan-pilihan kita. Apakah kita memilih menjadi pengkhianat, memilih menjadi pengecut dengan cara nyinyir, dengan cara menyalahkan, dengan cara tega menari di atas derita sesama. Sudah ada banyak contoh bagaimana orang ternyata menari di atas penderitaan sesama. Contoh pertama adalah kasus masker. Pada awal pandemi ini, masker yang satu pak yang harganya normal, waktu itu bisa dijual dengan harga ratusan ribu. Entah 300, entah 500 ribu. Padahal isi paling-paling isi 50 lembar masker. Itu terjadi karena ada orang yang tahu dan menggunakan kesempatan itu untuk meraih untung bagi dirinya sendiri. Kasus terakhir belum dikonfirmasi tetapi kita mendengar juga, yaitu tabung oksigen. Sehingga harganya gila-gilaan. Luar biasa. Di sisi lain lagi kita juga pernah mendengar berita bagaimana orang-orang tertentu mendaur ulang tes PCR. Ini hal-hal yang terjadi, minimal diberitakan. Sejauh mana benar kita semua perlu konfirmasi. Tetapi berita-berita seperti ini mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang serba sulit seperti ini, orang-orang yang melakukan tindakan itu masuk kategori pengkhianat bagi negara ini. Orang-orang seperti itu termasuk dalam kelompok orang yang tidak punya suara hati. Orang-orang yang tega menari di atas penderitaan sesama yang sedang menderita. Tambah lagi kasus saudara-saudara kita yang pulang dari luar negeri diarahkan ke tempat karantina tertentu dengan paksaan bayaran tertentu. Orang-orang seperti itu lupa
bahwa dia mencoret nama baik bangsa dan negara kita. Orang lain lagi begitu mudah nyinyir, mencari salah, mencari peluang untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan cara yang ngawur. Itu satu pilihan. Apakah kamu sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak bangsa, tidak lagi punya suara hati? Apakah dalam situasi seperti ini kamu tidak pernah memikirkan orang lain yang menderita? Kita tentu saja tidak diharapkan menjadi bagian dari orang-orang seperti itu. Kita, seperti tadi saya katakan, situasi ini menjadi batu uji kepemimpinan. Siapapun juga, saat kita harus mengambil keputusan, mana yang harus kita pilih untuk menyelamatkan diri sendiri maupun menyelamatkan sesama. Banyak hal pada akhirnya kita harus memilih, katakanlah mengalahkan kepentingan sendiri. Dan mungkin juga ada yang ingat akan pidato salah satu presiden di Afrika sana. Dalam zaman perang, dalam situasi perang, orang tidak akan mengatakan kebebasannya terganggu pada waktu dia ada di luar. Orang dengan sendirinya akan memilih berdiam di rumah atau bahkan mungkin membuat bunker-bunker untuk bersembunyi, mengamankan dan menyelamatkan nyawanya daripada membiarkan diri berkeliaran di luar dan nanti akhirnya jatuh ditembak. Salah satu presiden ini menyadari situasi itu, dan kita juga bisa menerapkan hal yang sama. Situasi pandemi ini ibarat situasi perang. Apakah kita sadar bahwa ini adalah situasi perang? Kita tengok berapa banyak orang yang terpapar, berapa ribu atau mungkin juta orang yang terpapar COVID-19. Berapa orang yang sembuh. Tetapi juga kita harus ingat berapa orang yang meninggal. Berapa banyak tenaga medis, berapa banyak pemimpin-pemimpin agama yang juga meninggal karena memberikan pertolongan kepada para pasien. Saudara-saudara, dengan tema Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh, kita sesungguhnya diajak, mari semua anak bangsa kita sekarang ini memilih untuk menjadi pejuang-pejuang kemanusiaan. Kita memilih untuk menjadi pribadi yang tangguh di dalam situasi yang sulit dan berat ini. Supaya dengan segala macam perjuangan ini kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa sebagai bangsa yang besar. Dan itulah yang kita tuju, itu pula yang ingin diwujudkan oleh para bapak bangsa negara ini pada waktu mereka perlahan-lahan tergerak hatinya untuk sebuah kemerdekaan Indonesia. Jangan hanya kita mudah mengatakan dan berteriak merdeka, tetapi mari kita wujudkan kemerdekaan itu dengan tingkah laku kita yang nyata, yang jelas, yang terlihat dan ada hasilnya. Hasil itu tidak lain adalah pertumbuhan entah pribadi, entah bangsa, entah negara. Pertumbuhan itu nantinya juga akan dapat dilihat mulai dari hal yang kasat mata dalam hal ekonomi, tetapi terlebih daripada itu adalah pribadi-pribadi yang tangguh dan tahan uji.